Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ini adalah UTS atau tugas dari statistika dan probabilitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Nasrullah dengan NPM 211224106 dan dosen A. Andini Radisya Pratiwi, ESOS MSI PhD. Jadi, presentasi ini akan membahas dua studi kasus. Pertama, analisis deskriptif data waktu tempuh kendaraan menggunakan Excel. Kedua, analisis regresi jumlah semen dan kekuatan tekan beton menggunakan SPSS. Deskripsi studi kasus satu. Topik, waktu tempuh 20 kendaraan di Jalan Ahmad Yani. Tujuan, menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran. Software kita menggunakan SPSS. Ini adalah data waktu tempuh kendaraan sekitar ada 20 kendaraan. Lanjut, langsung saja kita ke tutorialnya, yaitu buka SPSS dan buat file baru. Kita buka lalu kita buat, akan ada tampilan seperti yang kedua ini. Buat satu variabel, beri nama, jarak tempuh atau waktu tempuh itu bebas. Ketika kita mau membuat satu variabel ini dan beri nama, awal kita kan berada di data view. Lalu kita alihkan ke variabel view. Setelah itu, lalu kita label. Label ini seperti namanya lah yang mau kita beri nama. Nah, ini di sini dan desimalnya kita nolkan. Itu. Setelah itu kita masukkan semua data ke dalam kolom tersebut. Tadi kan di variabel view. Sekarang kita di data view. Nah, ketika di data view itu eh, akan ada satu yang berbeda di antara yang lain. Ini kan beda sendiri tuh di antara yang lain mah. Nah, ini kita isi dengan data yang tadi itu. Setelah kita isi, kita blok semuanya nih. Setelah kita blok, lalu kita klik analis, lalu statistik, lalu frekuensi. Setelah itu akan muncul bagian seperti ini. Lalu kita pencet saja statistik di sini. Lalu kita centang min, median, modus, eh, variance, range, maksimum, minimum, dan lain sebagainya. Lalu kita continue dan inilah hasilnya. Kita sudah mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan tadi. Sesimpel itu dan semudah itu jika menggunakan SPSS. Lanjut. Saya akan menjelaskan secara singkat saja bentuk sebaran data. Jadi, bentuk sebaran data adalah cara data tersebar atau terdistribusi dalam suatu kumpulan nilai yang bisa memberikan gambaran umum tentang pola dan kecenderungan data tersebut. Bentuk sebaran data secara umum ada beberapa macam. Ini secara umum ya. Yang pertama, ada sebaran normal. Data simetris, min sama dengan median sama dengan modus, artinya ya sama we gitu. Jadi grafiknya biasanya berbentuk lonceng untuk yang normal itu, berbentuk lonceng. Kedua ada sebaran miring, miring kanan itu positif. Biasanya banyak data di sebelah kiri. Jadi min lebih dari median, median lebih dari modus. Jadi ekor panjang ke kanan, nilai ekstrim besar. Jadi minnya itu lebih tinggi dibanding median dan dibanding modus. Sebaliknya, jikalau negatif, itu minnya lebih kecil dari median dan lebih kecil dari modus. Ekor panjangnya, panjang itu ke kiri, nilai ekstrim kecil. Lalu ada sebaran uniform. Semua nilai muncul dengan frekuensi yang hampir sama, tidak ada puncak yang jelas. Biasanya ini modusnya tidak ada. Lalu ada sebaran bergelombang multimodal memiliki lebih dari satu modus biasanya. Jika jika uniform itu tidak punya modus, sedangkan multimodal itu punya dua modus gitu. Bukan dua, tapi lebih dari satu lah pokoknya. Lalu kita lanjut.
ke studi kasus kedua. Topik hubungan antara jumlah semen dan kekuatan tekan beton. Tujuan menganalisis hubungan korelasi dan regresi. Kita menggunakan di sini Microsoft Excel. Ini ada table data, bisa kita lihat semuanya ada 10 lah. Ada semen 300 kilogram dan sebagainya. Ada kekuatan tekanannya 23,5 dan lain-lain. Langsung kita masukkan data ke Excel. Ya sebelumnya pasti kita masuk ke Excel terlebih dahulu lalu membuat file baru. Kita masukkan data ke Excel. Ini datanya yang tadi ini. Kenapa sampel tidak dimasukkan? Ya menurut saya tidak terlalu penting juga karena yang mau kita hitung adalah semen dan kekuatan tekan ini. Lalu kita blok di table, yaitu bebas gimana kalian aja. Karena aku di table biar rapi aja. Kita di sini untuk buat scatter plot. Pertama, kita itu ke insert, lalu ke bagian card, lalu ke bagian scatter plot. Setelah nanti ada scatter plot berwarna putih. Kenapa saya berwarna hitam? Supaya lebih kelihatan aja, lebih bagus dan lebih kelihatan aja. Kita pencet yang scatter plotnya, lalu kita select data. Ketika kita select data, ini data ini semuanya di blok aja semuanya. Setelah di blok, kita langsung ke quick layout. Setelah quick layout, lalu tekan yang FX. Nanti ada yang seperti FX-nya gitu. Hitung korelasi, hitung persamaan linear dan interpretasi dari slope dan intercept. Sebenarnya untuk regresi persamaan linear sini udah ada di sini gitu loh. Udah ada di sini di kanan pojok atas yang Y sama dengan 0,787 X dikurangi 0,259. Sebenarnya untuk itu sudah ada untuk intercept, untuk interpretasinya nanti kita jelaskan lah di selanjutnya. Untuk rumusnya, untuk rumusnya, untuk korelasi kita eh, sama dengan Corel, lalu kita blok beton, setelah itu titik koma, lalu kita blok kekuatan tekan, lalu enter. Untuk regresi persamaan linear, kita sama dengan slope, kita blok kekuatan tekan, titik koma, beton, kita blok juga, enter. Lalu untuk interceptnya kita sama dengan intercept buka kurung, lalu kita blok kekuatan tekan, titik koma, lalu kita blok yang beton, tutup kurung. Sudah itu, langsung enter saja. Nanti akan ada nilainya seperti ini. Nah, nilai seperti ini nih. Ini yang slope, ini yang intercept tadi. Nah, ini untuk regresi persamaan linearnya gitu. Setelah itu ada interpretasi dari slope dan intercept. Slope 0,0787. Jadi, setiap penambahan 1 kilogram berat beton itu meningkatkan kekuatan tekan sebesar 0,0787 MPa. Itu untuk slope-nya tadi. Intercept min 0,259. Jadi, kekuatan tekan beton diprediksi min 0,259 MPa ketika berat beton adalah 0 kilogram. Nilai ini lebih bersifat matematis. Jadi seperti itu teman-teman. Langsung saja penjelasannya. Jadi hubungan ini sangat kuat dan signifikan secara statistik dengan nilai korelasi Pearson sebesar 0,982 dan sebesar 0,9642. Dapat disimpulkan bahwa jumlah semen memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kekuatan tekan beton. Artinya, semakin banyak semen yang digunakan, semakin kuat beton yang dihasilkan. Jadi seperti itu, teman-teman. Untuk link YouTube-nya nanti akan saya ke sini akan saya upload ketika saya sudah mengupload ini ke YouTube.
Dan terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.